Shalom saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Amin. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Nah, mari kita mau muji Tuhan bersama-sama. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan adalah perisai kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Kita mau selalu terbang berdiri bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kita mau katakan kita adalah lebih dari seorang pemenang karena Allah telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bersama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Dan biarlah hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kau sungguh baik di dalam hidup kami. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang menyertai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Dan kami menyatakan Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami percaya kami dipulihkan, kami disembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyatakan kepada Tuhan, saat Ku masuk ke dalam hadirat. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menebus dosaku.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami
kami bersyukur untuk segala kasih-Mu, keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kami. Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hidup kami, boleh bertumbuh, berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati akan Kau Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau memberkati kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kau Yohanes. Thank you. Bisa minta tolong. Terima kasih ya. Shalom saudara. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, siang hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang berbicara mengenai tujuan akhir. Jadi ini berbicara mengenai tujuan dari kehidupan kita. Nah, sebelum itu saudara, kita akan melihat firman Tuhan yang akan diambil yang pertama dari kitab Filipi 3 ayat yang ke-20. Filipi 3 ayat yang ke-20. Di sini dikatakan di firman Tuhan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kalau kita berbicara saudara mengenai tujuan akhir atau final destination, ini merupakan identitas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Nah, kalau kita tahu saudara bagaimana dalam kehidupan kita ini mengembara. Ya kan, di sini ada yang pernah saudara memikirkan bahwa saudara ini akan pergi ke sebuah tempat. Dan di sini entah tujuannya apapun juga, pasti saudara akan mencari jalan supaya saudara ini bisa mempersiapkan diri untuk ke tempat tersebut. Benar nggak saudara? Misalkan saudara ini ingin pergi berlibur gitu ya, katakanlah 1 minggu ke Singapura. Pasti saudara akan mencari jalan bagaimana saudara ini bisa berlibur di sana dengan nyaman. Dan di sini firman Tuhan ini berbicara mengenai identitas yang sebenarnya, bagaimana kewarganegaraan kita, bukannya secara fisik ini, tetapi kewargaan kita secara roh, itu berada di mana saudara? Di dalam sorga. Di sini dikatakan di Filipi 3 ayat 20, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Artinya kewarganegaraan kita yang kita miliki di bumi ini sifatnya sementara. Kenapa? Karena kita nggak selamanya tinggal di bumi. Tetapi kehidupan kita yang kekal adalah kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam sorga. Dan itu dibuktikan saudara di dalam Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat kedua. Jadi ini apa yang Tuhan Yesus bicarakan mengenai keberadaan kita nanti bersama-sama dengan Dia. Di sini katanya seperti ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tadi kan dikasih tahu, kalau keluarga negara kita berada di dalam surga. Kalau di sini Tuhan Yesus ngomong, kalau Tuhan Yesus ini mempersiapkan tempat di mana saudara di surga. Di rumah Bapakku di sorga nanti. Kenapa saudara? Firman Tuhan berkata di sini, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau saudara baca terusannya, supaya dimanapun aku berada, di situ pun kamu berada. Ini kerinduan hati Tuhan supaya kita mengerti bahwa Tuhan ini menyediakan sebuah tempat yang paling baik. Kenapa? Karena nggak ada tempat yang seperti sorga. Nah, kita lihat saudara di Ibrani 11 ayat yang 40. Di Ibrani 11 ayat 40, ini masih berbicara mengenai tempat yang sama, yaitu sorga. Dikatakan seperti ini, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Sebaik-baiknya kehidupan di sini saudara nggak akan melebihi dari kebaikan kehidupan kita di dalam sorga. Kenapa? Karena sebaik-baiknya hidup kita di sini, kita ada umurnya, ada jangka waktunya. Tetapi kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan itu nggak akan ada jangka waktu di dalam kekekalan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita menerima Kristus, kita menerima kehidupan yang kekal. Apa sih arti kekal saudara? Tidak pernah berakhir. Nah, kita akan lihat saudara di sini, untuk kita mencapai ke sana, pasti kita memiliki
cara. Benar dong saudara. Kalau saudara pengen ke suatu tempat, katakanlah saudara pengen ke Bandung. Apa yang saudara lakukan? Saudara akan, kalau saudara hafal tahu jalan, saudara pasti bisa mengingat gitu. Tetapi kalau kayak saudara, saya ditaruh di mana gitu ya. Kalau saya belum pernah kenal atau belum benar-benar kenal tempat itu, saya bisa nyasar. Gampang sekali. Kenapa? Karena saya pakai GPS pun bisa nyasar, saudara. Apalagi nggak pakai GPS. Nah, di sini kita mau melihat, saudara, dalam kehidupan kita memerlukan yang namanya petunjuk untuk bisa ke sebuah tempat. Tempat kita yang paling final itu adalah di sorga. Dan kita memerlukan yang namanya petunjuk bagaimana untuk kita bisa mencapai ke sana. Dan di sini saudara kita melihat siapa sih yang menjadi pengarah kita atau penuntun dalam kehidupan kita. Kalau saudara dalam fisik, GPS pastinya. Kenapa? Karena GPS itu yang mengarahkan saudara, benar nggak? Kemana harus belok, kapan harus lurus, kapan harus belok kiri, kapan harus belok kanan. Dan di sini kita dalam kehidupan kita memiliki pribadi yang mengarahkan kita. Nah, kita akan baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Di sini di firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Siapakah yang menjadi penuntun kita, saudara? Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dan dikatakan di sini, ia akan memimpin kamu dalam segala kebenaran. Siapa sih kebenaran itu? Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini gimana kita bisa datang ke tempat yang Tuhan sudah sediakan? Firman Tuhan berkata kalau roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun kita dalam segala hal. Jadi jelas saudara, kita bisa mempercayai roh kebenaran. Kenapa? Umpamanya kalau kita ini dalam kehidupan sehari-hari, kita ini pakai GPS yang nuntun kita. Benar nggak saudara? Kalau GPS bisa error saudara. Tapi kalau Roh Kudus nggak bisa error. Kenapa? Karena roh kebenaran. Dan di sini saudara, kalau kita lihat di Roma 8 ayat 14, dikatakan seperti ini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Suatu hal kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana ketika kita menerima Tuhan, Tuhan itu memberikan rohnya. Supaya apa saudara? Supaya kita ini bisa menjadi anak-anaknya. Makanya dibilang di firman Tuhan bahwa kita ini diadopsi. Yang dulu kita jauh dibuat menjadi dekat. Yang dulu kita bukan bagian dari kerajaan Allah, sekarang menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kita akan lanjut saudara. Kita akan lihat di Mazmur 73 Mazmur 73 ayat yang ke-23 sampai dengan 26. Mazmur 73 ini ditulis oleh pemazmur atau Imam Lewi yang bernama Asaf. Makanya kalau saudara baca judulnya di situ Mazmur Asaf. Dan di sini kita mau melihat apa yang dikatakan pemazmur tersebut. Dikatakan seperti ini. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada daripadaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin saudara. Ada beberapa hal yang mau kita lihat. Firman Tuhan menyatakan di sini. Engkau memegang tanganku. Saudara maksud tahu artinya memegang tangan? Menuntun kehidupan kita. Dan di sini dikatakan juga, dikatakan engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Kalau saudara baca, firman Tuhan menyatakan bagaimana Tuhan ini memiliki rencana dalam kehidupan kita. Itu ada di dalam kitab Yeremia. Sebab aku mengetahui rencana apa yang aku miliki mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan.
Yaitu bukan rencana kecelakaan tetapi rencana damai sejahtera. Untuk mendatangkan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Ini merupakan sebuah janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Dan di sini dikatakan kalau Tuhan itu mengangkat kita dalam kemuliaan. Bagaimana nanti kita saudara di firman Tuhan dikatakan bahwa kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, kalau saudara lihat di sini dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Ini berbicara soal identitas kita. Bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku adalah bagianku. Dan Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Kalau kita lihat firman Tuhan ini berbicara bagaimana pengharapan yang dimiliki oleh pemazmur ini adalah cuma satu. Siapa itu saudara? Tuhan. Dia bilang sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kenapa pemazmur ini bisa berkata seperti itu? Karena dia tahu di firman Tuhan tadi dibilang, engkaulah yang menuntun aku. Dalam kehidupan kita kalau kita menyadari saudara, siapakah yang menuntun kehidupan kita, kita bisa memiliki keyakinan yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan menuntun kita kepada kemuliaan. Firman Tuhan jelas berkata seperti ini, engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Amin saudara. Kita akan lanjutkan saudara, mengenai kemanakah kita akan pergi. Nah di sini dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 76 sampai 79. Di sini berbicara mengenai arah dari mana kita pergi, yaitu melalui jalan perdamaian supaya kita bisa menuju kepada final destination tersebut atau tujuan akhir kita. Nah, di sini dikatakan di firman Tuhan di ayat 76 sampai 79 dalam Lukas 1 dikatakan, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi karena engkau akan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan umatnya pengertian dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melewati kita surya pagi dari tempat tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan Yesus ini berfungsi menjadi perdamaian bagi kita dengan Bapa. Kalau saudara masih ingat peristiwa apa sih yang terjadi ketika Tuhan Yesus itu ada di kayu salib? Setelah dia mati, tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bagaimana kita ini diperdamaikan oleh Tuhan. Dan kalau saudara lihat di ayat 77 dikatakan, dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Siapa yang melakukannya saudara? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan kita pengampunan. Kenapa? Karena Dia yang telah membayar harga supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Nah, kita lihat di sini dikatakan di ayat 79. Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Satu hal yang menarik kalau kita baca firman Tuhan dari perjanjian lama saudara. Kalau kita ngomong soal damai sejahtera, Tuhan itu mengatakan apa? Jangan takut. Kepada siapa? Banyak. Kepada Yosua. Ya kan, dia bilang jangan takut. Berkali-kali saudara baca di Yosua 1. Tuhan bilang janganlah gentar hatimu, janganlah takut. Kenapa? Karena aku Tuhan Allahmu menyertai engkau senantiasa. Dan kalau saudara baca di perjanjian baru, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ke-11 murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang hal yang sama. Jangan takut. Nah, di sini saudara firman Tuhan menyatakan mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Maka itu Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Dan Tuhan bilang bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu enggak seperti yang dunia berikan. Kenapa? Karena damai dari Tuhan itu sifatnya kekal. Ketika kita berada di dalam Tuhan, maka kita memiliki damai sejahtera Tuhan. Kita akan lanjut saudara di Mazmur 32 ayat yang ke-8. Ini berbicara mengenai kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan itu sebagai penuntun kita. Dan juga Tuhan itu sebagai di sini tempat yang menjaga kita atau tempat kediaman kita.
Dari ayat 6 sampai ke 8 di Mazmur 32 dikatakan seperti ini. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Ayat 7 saudara. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Setelah 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju padamu. Nah, kalau saudara lihat firman Tuhan di sini menyatakan ada beberapa karakter Tuhan yang disingkapkan di sini. Bagaimana Tuhan ini merupakan dikatakan tempat persembunyian. Saudara tahu arti tempat persembunyian nggak? Kalau misalnya saudara lagi dalam perang gitu ya, saudara harus ke tempat persembunyian supaya saudara bisa mendapatkan keamanan. Kenapa? Karena orang nggak bisa menemukan saudara. Makanya dikatakan tempat persembunyian. Siapa dulu di sini yang pernah main game yang namanya peta umpet? Kalau nggak salah namanya peta umpet, bener ya? Jadi saudara harus bersembunyi. Supaya nggak apa saudara? Supaya nggak ketahuan. Dan di sini firman Tuhan bilang bahwa Tuhan itu tempat persembunyian kita. Artinya ketika kita berada di dalam Tuhan, kita memiliki tingkat keamanan yang paling tinggi. Nah, kalau dikatakan di sini firman Tuhan lanjutnya saudara, dikatakan di ayat yang ke-8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Jalan yang harus ditempuh, siapa yang menunjukkan? Tuhan. Maka itu tadi dibilang di firman Tuhan, kalau roh kebenaran itu akan menunjukkan dan menuntun kita kemana kita harus pergi. Kenapa saudara? Karena kemampuan kita atau pengetahuan kita ini memiliki batas. Sebagai manusia kita memiliki batas pengetahuan. Saudara tahu akan masa lampau, saudara tahu akan masa sekarang, tapi saudara nggak akan tahu ada yang masa akan datang. Makanya kalau misalnya saudara lihat di berita-berita, tulisannya apa? Prediksi cuaca. Kenapa? Hanya prediksi. Bisa kejadian, bisa enggak. Dan banyak kali juga meleset saudara. Kenapa? Karena enggak akan ada yang tahu seorang pun selain Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini firman Tuhan menyatakan Dia yang mengarahkan kaki kita dan Dia juga yang mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Maka itu dibilang firman Tuhan, Roh Kudus ini yang mengajar kita dalam segala hal. Dan uniknya saudara, di kitab Mazmur di firman Tuhan berkata bahwa jalan orang benar itu siapa yang menetapkannya? Tuhan. Jadi kita tahu bagaimana kita harus melangkah. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan saja menyertai kita, tetapi Tuhan yang menuntun langkah kita. Tuhan yang menopang tangan kita. Nah, kita akan lihat saudara, di dalam 2 Tawarikh 20, sebentar saudara. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 19 sampai 36. Kisah Rasul 10 ayat 19 sampai 36. Dikatakan seperti ini. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. 21. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatanganmu? Jawab mereka, ayat 22. Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah. Dan dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. 23. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudara dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkul di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya saja
manusia. Aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati orang banyak yang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, untuk masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan saudara kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya engkau memanggil engkau. Saudara baca ayat 30 dikatakan, jawab Kornelius, 4 hari lalu kira-kira pada waktu yang sama, tepat seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilau. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah saudara? Didengar Allah, dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit, dan tinggal di tepi laut. Karena itu segeralah kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran dan berkenan kepadanya, itulah firman yang Dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan saudara? Damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Ini merupakan aplikasi dari yang tadi saya bilang, saudara. Kalau bagaimana dalam kehidupan kita memiliki tuntunan, yaitu Roh Kudus. Dan aplikasinya di sini yaitu Petrus ketika itu dia sedang berdoa dan dia ini menerima penglihatan. Dan kalau saudara lihat setelah dia menerima penglihatan itu, dikatakan di ayat 19 dia sedang berpikir, siapa yang berkata saudara? Roh siapa ini? Roh Tuhan, roh kebenaran. Dikatakan ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turun ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Instruksi dari mana saudara? Dari Roh Kudus. Kapan didapat? Waktu Petrus sedang berdoa. Dan yang kedua di sini dikatakan Tuhan ini mengarahkan. Dan Roh Kudus ini nggak bicara dengan dia doang, saudara, tetapi Tuhan juga berbicara sama Kornelius. Saudara bisa lihat di situ kapan waktu itu malaikat Tuhan itu menghampiri dia ketika dia sedang berdoa. Jam berapa? Jam 3. Dia sedang berdoa dan Tuhan itu memberikan instruksi yang secara detail. Kamu pergi, suruh orangmu untuk menemui orang yang namanya Petrus yang sedang dikatakan di situ yang tinggal dengan Simon penyamak kulit. Jadi Tuhan memberikan secara detail informasi itu. Artinya tuntunan Tuhan itu nyata. Benar nggak saudara? Kenapa? Karena mereka yang nggak saling kenal, Tuhan itu bisa pertemukan. Nah, dalam kehidupan kita saudara, kita mau supaya kita ini mengerti benar bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu yang tinggal itu juga yang menuntun kita, yang memberikan kita damai sejahtera. Dan juga yang menopang tangan kita, benar nggak saudara? Memegang tangan kanan kita, artinya yang selalu menuntun kita. Dan kalau yang terakhir saudara lihat di sini, bagaimana kalau kita mengerti bahwa kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh lebih besar daripada yang apa kita miliki sekarang, maka kita bisa memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata saudara? Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kenapa? Kalau kita memusatkan pikiran kita kepada kerajaan Tuhan dan kebenaran Tuhan, yaitu kita di sini dikatakan di ayat Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak-anak Allah. Ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan sebagai quote unquote GPS kita, petunjuk kita, pemimpin kita, pengarah kita yang menuntun setiap langkah kita, maka Tuhan itu akan memberikan kita kemenangan, kemuliaan. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas berkata demikian.
Siapa saudara yang percaya akan firman Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, kita akan tutup dalam doa, saudara. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami pada siang hari ini Tuhan. Bahwa kami memiliki satu tujuan dalam kehidupan kami ya Tuhan, yaitu Engkau. Dan janji-Mu Tuhan yang kami pegang, bahwa kami akan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam kerajaan surga. Karena firman-Mu juga berkata Tuhan, bahwa Engkau telah mendudukkan kami bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Dan kami Tuhan, dalam kehidupan kami sekarang, kami mau Tuhan supaya Engkau lebih lagi menuntun kami Tuhan, Engkau lebih lagi Tuhan memberikan kami Tuhan pewahyuan akan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran dan Engkau yang akan terus menetapkan setiap langkah kami Tuhan. Engkau yang mengarahkan kami, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang menopang kami Tuhan. Supaya kami lebih lama Tuhan kami bisa mengerti akan rencana-Mu Tuhan. Engkau yang akan memakai kehidupan kami seperti Engkau memakai kehidupan Petrus Tuhan. Dan Engkau juga yang akan memuliakan kami Tuhan. Karena kami tahu kemuliaan yang Engkau berikan Tuhan hanyalah untuk memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan kalau Engkau akan terus mengerjakan pekerjaan-Mu yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Supaya Engkau dimuliakan Tuhan dan nama-Mu dibesarkan Tuhan. Dan kerajaan-Mu ditegakkan dalam bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.